dana-dana yang memang itu pure untuk mahasiswa sekarang mungkin di dalam jangka waktu sekarang dan di jangka waktu bulan-bulan yang akan datang mungkin kegiatan mahasiswa agak terbatas. Halo Sobat, selamat datang di Poltesapedia, media informasi dan inspirasi bagi kita semua. Kali ini masih bersama saya Nur Azizah, dan saat ini kita ada kedatangan narasumber yang sangat luar biasa hebat dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Yang pastinya sangat berpengalaman di bidang kepemimpinan dalam berorganisasi. Langsung saja kita sapa, ini dia. Halo Bang Edi. Halo. Gimana kabarnya Bang Edi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah jadi teman-teman, Bang Edi ini adalah Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas periode 2024 sampai 2025. Nah pasti Sobat Pedia pada penasaran dengan Bang Edi ini. Langsung saja kita persilahkan kepada Bang Edi untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Silahkan Bang Edi. Oke, terima kasih. Nah jadi perkenalannya ya. Nama saya itu memang nama lengkapnya itu Edi. Ya. Dan juga saya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sambas semester akhir, semester 8. Nah, dan juga saya dari Prodi Agroindustri Pangan, jurusan agrobisnis. Dan juga kalau asal dari Desa Sungai Pangkalan 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Begitu. Oh, berarti Bang Edi ini bukan orang Sambas asli ya? Bukan. Oke, nah alasan Bang Edi mau kuliah di Poltesa itu apa? Padahal kan dari Bengkayang ke Sambas itu lumayan juga jaraknya. Nah jadi alasan saya mau kuliah di Sambas yang pertama mungkin lebih lihat potensi. Iya. Potensi yang memang yang perlu digarap lah ya. Kalau di desa saya itu potensi masyarakat sebagian besar itu sebagai petani. Iya. Dan juga di Politeknik Negeri Sambas ada jurusan agrobisnis yang lebih ke pertanian. Iya. Dan juga di pengolahan. Nah, di situ hal yang pertama membuat saya mau ke Politeknik Negeri Sambas untuk mengasah ilmu saya dan untuk bagaimana sih hasil-hasil pertanian yang ada di desa saya bisa saya manfaatkan. Nah dari sini saya belajar dan ketika nanti udah habis tamat ya insya Allah ya kan ya apa yang saya pelajari akan saya terapkan di masyarakat begitu. Nah kalau boleh tahu di desa Bang Edi itu hasil pertanian apa yang bisa diolah sekiranya di Prodi Agroindustri Pangan? Nah jadi yang saat ini yang lagi besar-besarnya hasil pertanian itu yang pertama itu kelapa, dan juga pisang yang sangat bahasanya sangat berpotensi lah untuk menjadi ladang usaha sebagai untuk masyarakat di sana. Gitu. Oke. Nah sebagai Presiden mahasiswa yang baru dilantik, apa saja visi misi Bang Edi untuk Poltesa ke depannya? Nah kalau untuk visi misi ke depannya mungkin yang visi misi yang saya ambil dari BEM, yang saya cetuskan di dalam ketika saya dulu mau calon jadi ketua BEM, mungkin yang visi misinya yang pertama visinya itu sesuai dengan kabinet saya emas, yang dimana mempunyai arti yang emas, E-nya itu etika, M-nya itu manajerial, A-nya itu aktif, dan S-nya itu solid, solidaritas begitu. Oke. Nah untuk misinya apa Bang? Untuk misinya yang pertama itu saya mengangkat mahasiswa itu saya membentuk mahasiswa atau menerapkan ke mahasiswa bahwa adab sopan santun itu selalu didepankan. Nah yang kedua di BEM adalah tempat wadahnya mahasiswa untuk berkarya lah. Untuk berkarya untuk menimba ilmu ya, contohnya di organisasi-organisasi yang ada di kampus Politeknik Negeri Sambas begitu. Dan juga BEM sebagai bukan hanya di kampus saja tapi bisa berdampak di sekitar masyarakat sekitarnya begitu. Oke.
Nah, sebelum menjadi presiden mahasiswa, apakah Bang Edi pernah mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus? Ketika dari awal, dari saya maba sampai di semester 8, saya masih bergelut di dunia organisasi. Iya. Jadi dari awal saya masuk udah dikenalkan dengan organisasi jurusan, dan juga masuk di organisasi bidik misi, dan juga masuk di LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan juga yang eksternalnya saya dikenalkan dengan saya masuki organisasi HMI cabang Sambas. Berarti Bang Edi ini adalah mahasiswa KIP kuliah ya? Oke. Nah, di dalam organisasi itu apakah Bang Edi hanya sekedar anggota biasa ataupun menjabat sebagai ketua juga? Ketika di awal-awal saya masih menjabat sebagai anggota. Sebagai anggota, ketika udah semester 4 saya udah berani tampil di kepengurusan. Ketika udah semester 6 saya tampil menjadi ketua organisasi jurusan, yaitu ketua Himaja. Pada masanya itu. Iya. Tadi kan disebutkan banyak sekali mengikuti organisasi 4 atau 5 lah ya. Nah, pastinya kan sangat sibuk sekali, apalagi Bang Edi ini adalah mahasiswa semester akhir ya kan. Nah, bagaimana cara Bang Edi menghandle waktu antara perkuliahan dan organisasi? Nah, kalau dipikir untuk kan membagi waktu memang agak-agak dikatakan sulit, ya sulit, dikatakan gampang ya gampang, tapi ya tergantung kita lagi gimana ngaturnya. Nah, apalagi saya sebagai ketua BEM sekarang, dan juga saya hari ini di detik ini di waktu-waktu ini saya berfokus ke skripsi. Yang dimana dalam satu hari mungkin kegiatan saya full. Misal di pagi itu saya fokus ke skripsi, di sorenya saya terjun ke organisasi, begitu. Ya, jadi ya membagi waktu mungkin agak-agak sulit, tapi ya ketika kita ada kemauan untuk berproses, pasti ada jalannya. Pasti ada waktu untuk kan di mana organisasi dan di mana kita harus kuliahan gitu. Oke, tadi kan lebih banyak ke organisasi dalam kampus ya Bang ya. Nah, tadi kan saya dengar ada organisasi di luar kampus yaitu HMI. Nah, di dalam HMI itu Bang Edi sebagai anggota biasa atau sebagai ketua juga? Kalau di HMI saya sebagai anggota kepengurusan di waktu itu di agrobisnis, yaitu di komisariat agrobisnis gitu. Oke. Bang Edi menjabat sebagai presiden mahasiswa udah berapa lama? Ya kurang lebih sekitaran 2 bulanan lah. 2 bulanan? Iya. Ya baru saja ya? Iya. Oke. Nah, selama 2 bulan itu proja apa yang sudah berjalan atau kegiatan-kegiatan apa yang udah dilaksanakan? Nah, kalau proja mungkin udah ada beberapa yang dari pengurus-pengurus saya yang udah dilaksanakan. Yang contohnya tadi upgrading pengurus BEM, dan upgrading rekan-rekan ormawa yang ada di organisasi masing-masing gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak dimasukkan di Porja beberapa udah dijalankan, seperti kegiatan sosial atau kegiatan yang memang untuk turun ke masyarakat begitu. Oke. Nah, kemarin kan saya dengar-dengar Bang Edi ini udah pernah pergi ke Jakarta ya? Iya. Nah, itu ada kegiatan apa Bang? Itu saya di kegiatan itu Pratemu Nasional, yang dimana se-Indonesia yang tergabung di dalam BEM Nusantara, itu titik kumpulnya waktu itu di Bekasi ya. Di Bekasi untuk kan bahasanya membawa isu-isu daerah, mengisukan menasionalkan isu daerah dan mendaerahkan isu-isu nasional. Jadi di situ bahasanya bertukar pikiran, bertukar isu-isu yang ada di kampus, di daerahnya masing-masing, dibawa di situ dan dipecahkan di situ. Kalau kegiatannya mungkin udah beberapa kali dilaksanakan, tapi kalau di zamannya saya baru pertama kali ini. Iya. Jadi kalau bagi saya itu perdana lah bagi saya. Tapi dari BEM-BEM yang sebelumnya
udah ada yang melaksanakan begitu. Yang ikut ke sana cuma ketua BEM saja atau ada anggota-anggota yang lainnya? Kemarin kalau dari Politeknik membawa dua orang delegasi. Iya. Saya sama Menlu saya, Menteri Luar Negeri saya. Nah itu. Jadi di persyaratannya itu setiap BEM mengirimkan 2 orang. Iya. Tapi kebanyakan hanya presma-presmanya yang ikut. Nah sekarang kan lagi marak-maraknya tentang efisiensi anggaran nih Bang ya. Nah gimana menurut sudut pandang Abang sendiri tentang hal tersebut? Nah kalau untuk kan efisiensi mungkin kita udah lihat bersama lah ya. Dampaknya lumayan sangat berdampak bagi mahasiswa, bagi dosen dan bagi tenaga-tenaga yang berkecimpung di perkuliahan. Yang contohnya aja ketika di organisasi dana-dana yang memang itu pure untuk mahasiswa sekarang mungkin di dalam jangka waktu sekarang dan di jangka waktu bulan-bulan yang akan datang mungkin kegiatan mahasiswa agak terbatas dengan efisiensi tersebut tadi. Begitu. Ada potongan lah bahasanya. Bagaimana cara Abang sendiri sebagai Prisma untuk mengatasi hal tersebut? Ya, untuk mengatasinya mungkin lebih ke inisiatif mahasiswanya masing-masing. Setiap organisasi ya lebih kreatif lah. Ketika dana kita terbatas, ya kita mengadakan kegiatan yang memang pure dari kreativitas mahasiswa. Jadi jangan terpaku ke dana di kampus saja. Kita lebih mencari dana mungkin di luar atau menggunakan kreativitas mahasiswa yang memang bisa mengumpulkan dana untuk kegiatan. Dan juga mahasiswa yang kita tahu dikenal dengan kritis. Ya ketika mau ngadain kegiatan dana minim ya sebaiknya pikiran-pikiran tersebut digunakan. Jadi mau menggunakan kegiatan yang nol budget lah bahasanya. Jadi ya waktunya berpikir ya eksekusi. Berarti emang agak susah lah sekarang agak susah. bagi organisasi. Berarti bagi organisasi itu kalau mau ngadain kegiatan itu harus patungan terlebih dahulu lah ya. Iya. Oke. Kalau untuk patungan sih mungkin enggak lah. Tapi lebih ya gimana ya dengan usahanya prodi atau usaha mahasiswa kan hasil dari tersebut bisa kita sisihkan untuk kegiatan begitu. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, nah pesan untuk mahasiswa Poltesa Bang. Ketika kawan-kawan udah jadi mahasiswa, mau itu semester 2 atau semester 4, 6 dan 8, ya apalagi semester awal mungkin masih bingung lah ya, mau kemana arahnya, mau ngapain, mau ikut organisasi apa, ya mungkin ikuti hati nuraninya masing-masing ya kan. Tapi jangan sampai ditanamkan di dirinya bahwa ketika kita masuk organisasi tersebut kita akan susah, tidak. Tapi tanamkan ke dirinya bahwa ketika kita masuk di organisasi saya akan jadi ini loh. Saya akan bisa ini loh. Saya akan bisa berkembang. Saya akan bisa mengenal orang banyak dan orang besar begitu. Dan juga kesan-kesannya mungkin yang perlu kita benahi kawan-kawan dari adab sopan santun lah ya. Yang kita lihat mohon maaf adik-adik kita sebagai pelajar yang dimana adab-adab sopan santunnya masih perlu kita poles, perlu kita perbaiki. Ya kita sebagai abang kakak-kakaknya bahasanya rangkulan untuk adik-adiknya. Bagaimana di era-era yang akan datang adik-adik kita itu tidak tercemar dengan sosial, tidak tercemar dengan sosial yang dampak buruk lah di sosial gitu. Dan juga udah kita lihat dan juga sempat kita dengar di zaman dulu Sambas adalah sebagai serambinya Mekah, serambi Mekah di Kalimantan Barat. Nah kalau di zaman sekarang kalau mau kita kembalikan lagi hal-hal tersebut mungkin susah dengan melihat keadaan yang memang di lapangan tidak sesuai dengan apa yang
dinobatkan sebagai Serambi Mekah Iya. gitu. Itu yang perlu kita benahi bersama, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai garda terdepan untuk adik-adiknya, untuk masyarakat. Ya, ayo kita sama-sama menggarap itu, mengembalikan nama yang istimewa itu. Iya. Itu. Oke. Berarti di perkuliahan ini organisasi juga sangat penting ya Bang ya. Tidak hanya fokus ke kuliah saja, tapi sempatkanlah waktu untuk berorganisasi. Oke, terima kasih Bang Edi. Nah teman-teman, mungkin itulah tadi pengalaman Bang Edi selama berkuliah di Poltesa hingga saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas. Nah, buat Sobat Poltesa, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, apapun rintangannya tetaplah jalani dan nikmati. Cukup sekian podcast pada hari ini, nantikan podcast selanjutnya di Poltesapedia, media informasi dan inspirasi bagi kita semua.